guys, balik lagi bersama gua Febri. Di konten kali ini kita mau buat konsep yang berbeda. Ini unik dan juga bakalan bermanfaat juga buat teman-teman semua. Yaitu adalah kita akan bahas nanya-nanya harga laptop. Penasaran gimana videonya? Tapi sebelum kita masuk ke videonya, pastiin dulu untuk teman-teman untuk semua subscribe channel ini dan aktifkan loncengnya agar kalian dapat notifikasi kalau kita upload video terbaru. Oke guys, ini akan gua ambil dulu laptopnya dari teman kita yang ada di belakang kamera. Oke, ini dia laptopnya guys. Ini laptopnya nanti. Oh ya, sebelum kita masuk ke laptopnya, ini gua bakal kenalin dulu teman kita dari tim operation, namanya Enal. Dia dari tim operation Jolin yang biasanya suka COD keluar untuk ngambil laptop ke customer. Oke guys, langsung aja nih kita tanya laptopnya dengan Bang Enal sebagai tim operation yang sering COD di luar. Kita tanya dari segi brandnya apa, seri berapa, terus di laptopnya keluaran tahun berapa, terus dari spesifikasi dan kira-kira ini ada plus minusnya nggak sih yang bisa membuat laptop ini tuh terbeli dengan harga murah atau dengan harga mahal. Langsung aja kita tanya. Bang Enal, Yo, bisa nggak usah pakai cap. Pak Febri. Iya, bisa langsung dijelasin nggak Bang Enal? Pertama kita dari brand dulu kali ya. Dari brandnya apa, terus serinya berapa, sama keluaran tahun laptopnya tahun berapa Bang Enal? Nih Bang Enal, bisa tolong jelasin biar teman-teman tahu nih. Jadi ini brandnya Asus, bisa dilihat dari sini di bagian cover Asus. Nah, lalu kalau misalnya untuk serinya ini ada serinya di sini Asus X441U. Oh, ini ada di body ya, body dalamnya. Kalau misalkan kadang ada tempelan nggak ada tuh. Oh iya. Bisa lihat di bagian bawah. Oh, bagian bawah sebelah mana Bang Enal? Di sini nih, di bawah baterai biasanya. Oh, di situ yang warna putih ini stiker. Hitam, warna hitam tuh teman-teman kalau mau lihat. Oke, terus nih kira-kira keluaran tahun 2000 berapa Bang Enal? Kalau ini kalau nggak salah keluaran tahun kisaran tahun 2018. 2018. 2018. Ya. Untuk tahun segitu kira-kira spesifikasinya yang diberikan laptop ini apa aja Bang Enal? Nah, untuk spesifikasinya ini dia udah pakai chipset Intel Core i3 generasi ke-7. Oh, generasi 7. Udah gitu dipadukan sama grafik dari Nvidia GeForce MX 110. 110. Oh, untuk selain dari prosesornya nih, RAM sama penyimpanannya ada apa aja nih Bang Enal? Oh ya, kalau ini sih dia penyimpanannya cuma 4 GB ya, standar. Oh, standar. Di tahun tersebut itu masih standar. Oke. Untuk kapasitas penyimpanannya ini dia 1 terabyte. 1 tera. Ini udah SSD bisa kali ya? SSD bisa diganti karena dia kan ada DVD-nya. Kalau misalnya masih kurang 1 TB kan, pengen pakai SSD nih yang cepet bisa. Diganti DVD-nya itu pakai DVD KD namanya. Oh, biar di sini DVD drive-nya nggak kepake, dipakai buat SSD. SSD. Oh, bisa. Gitu. Tuh teman-teman yang pengen nambah bisa kalau ada DVD drive-nya ya. Iya, kalau nggak ada ya paling paling diganti gitu ya. Oke, gitu. Nah, ini untuk spesifikasinya tadi kan Core i3 Gen 7. Nah, ini kira-kira laptopnya ini bisa digunakan untuk apa aja nih kan? Buat ngetik kah atau buat teman-teman yang suka ngegame? Oh iya, bisa. Ini masuknya buat game apa aja kira-kira gitu. Kalau game AAA kayaknya masih kurang ya. Kurang. Okay. Karena kan sekarang rata-rata orang main game AAA nih pasti butuh spek bagus. Ya. Nah, sebenarnya ini bisa, cuma paling di settingan low, rata kiri sebetulnya. Rata kiri. Oke. Sama buat kayak edit video juga ini masih bisa. Karena dia udah ada Nvidia GeForce-nya. Tadi berapa GeForce-nya? Nvidia GeForce MX 110. Cuma sayangnya dia cuma 2 GB kapasitas video share-nya. Oh, dan mau nanya juga nih. Tadi kan kita udah bahas spesifikasi. Tadi Brenner dikasih tahu sama Bang Enal Asus dan keluaran tahun 2018. Nah, terus sekarang kita nanya ke bagian kondisi laptop ketika Bang Enal ambil dengan harga berapa di laptopnya. Tapi bisa Bang Enal jelasin dulu nih kondisi laptopnya bagaimana, apakah ada minus atau masih bagus, masih mulus. Nah, baru Bang Enal kasih tahu untuk harganya di berapa pas Bang Enal angkut. Oke. Ini sebenarnya waktu itu sempat ada trouble ya. Trouble. Di bagian VGA-nya. VGA-nya tuh suka nggak kebaca. Jadi dia cuma kebaca si Intelnya aja. Karena kan ada dua. Ada dua ya, benar. Sempat ada trouble di situ. Oh, gitu. Jadi kalau misalnya dari kalian nih pengen cari laptop terus ada VGA tambahan, dicek juga VGA-nya. Takutnya kayak saya ini nggak kebaca gitu ya. Kebaca. Oh, gitu. Oke. Tapi untuk
body-bodinya atau kira-kira ada yang sompel itu mempengaruhi harga nggak, atau ada yang soak, atau biasanya di luaran sana tuh ada yang suka ngencengin baut belakang sampai nembus sini. Ya itu bisa dimasukkan sebagai salah satu minus yang bisa mengurangi dari harga ini nggak, Kak Bang Enal? Itu bisa. Oh bisa. Karena jatuhnya itu ganti body. Ganti body. Cuma kalau untuk ini untungnya bagian body cuma lecet-lecet aja. Lecet-lecet aja. Oh gitu. Dan langsung aja nih untuk Bang Enal, harga angkut yang kemarin berapa nih kira-kira? Atau dari user? Karena ini ada trouble di bagian VGA-nya, saya cuma ngangkut di 1 juta. 1 juta. 1 juta. Karena bermasalah juga ya. Karena Oke. Mungkin dari VGA juga ngaruh dari mahalnya juga kali ya? Iya ngaruh. Karena kan kalau VGA-nya ada masalah, misalnya kayak artefak, terus nggak kebaca sekali, itu mau nggak mau di ribal namanya. Oh di ribal. Itu bisa dijelasin nggak Bang Enal? Ya di ribal itu jadi di VGA di motherboardnya itu disolder ulang, yang bagian timahnya. Oh artinya dicabut dulu gitu? Ya, terus dipasang lagi. Gitu. Dan untuk dari tim jualin, kira-kira kalau bakal dijual berapa nih Bang Enal? Ini karena ada trouble di VGA paling kalau kurang lebihnya di 1,5 paling. Karena dari kita ngeri juga. Oh iya, soalnya VGA aja juga nggak ini ya. Tapi dengan kondisi yang mulus dan terutama Intel grafik dari Intel juga masih bisa lah ya mendukung ya. Karena dia udah Intel HD 600-an. Dia Intel HD 600. Oh ya itu cukup lah ya buat ngedit tadi Bang Enal bilang. Editing masih oke. Masih oke lah buat game tipis-tipis lah bisa ya. Game kayak Point Blank gitu. Oh iya. Ya itu game-game ringan lah. Iya benar. Nah guys, ini kita udah tadi tanya ke Bang Enal tentang Asus X441U ini, bagaimana untuk harga angkutnya. Tadi kita 1 juta ya Bang Enal ya. Dengan kondisi yang VGA-nya ini sudah tidak terbaca. Dan untuk harga jualan berapa Bang Enal? Dari jualan 1,5 juta dengan spesifikasi kayak gini, dengan masih bodinya masih mulus, tapi hanya minusnya paling di VGA-nya aja Bang Enal ya. Tapi kalau misalnya bisa dibenerin, mungkin bisa lebih mahal nggak Bang Enal? Ya paling nanti bisa nego-nego lagi. Bisa nego-nego lagi. Nah itu guys, kalau teman-teman pengen nyari laptopnya, mumpung masih ada, bisa langsung aja DM di Instagram Jurnal Laptop Indonesia. Oke Bang Enal, sekarang kita naik ke laptop yang satu lagi. Ini gue tutup dulu, gue taruh bawah. Nah ini dia laptop Bang Enal. Kita masih seperti tadi pertanyaan-pertanyaannya, nanti bisa Bang Enal jelasin laptopnya. Ini brandnya dari mana, terus serinya berapa, sama tahun pengeluaran dari laptop ini tahun berapa. Bisa langsung dijelasin Bang Enal. Oke, ini brandnya Lenovo. Bisa dilihat juga nih, sama di bagian covernya juga ada. Warnanya putih ya? Warna putih. Lenovo. Nah, untuk serinya ini Lenovo IdeaPad 310. Nah, bisa lihat lagi di bagian bawah. Pokoknya di stiker warna hitam nih biasanya. Oke, pengen nyari seri-seri dari laptop bisa di bawah. Semua laptop pasti ada. Ya. Cuma kalau misalnya stiker nggak ada sama sekali, ya bisa dilihat pakai aplikasi CPU-Z atau DXDIA. DXDIA. Itu bisa tuh Bang Enal kelihatan. Oke. Dan untuk seri untuk tahunnya Bang Enal, ini keluaran tahun berapa? Kalau ini keluaran tahun kisaran pertengahan kalau nggak salah 2016 atau 17. 16 sampai 17 pertengahan. Untuk tahun itu nih spesifikasinya yang diusung laptop ini apa aja Bang Enal? Kalau ini saya dapat di Core i5 Gen 7. Wih, lumayan tinggi ya Bang Enal i5. Sama ini ada grafik tambahan. Grafik tambahan. Jadi dual ya, dual. Yang satu dari Intel, yang satu dari Nvidia. Nvidia GeForce 920 MX. Oke. Ini lebih bagus dibandingkan yang tadi. Ya. Kalau tadi i3 Gen 7 ini 5 Gen 7. 5 Gen 7. Beda 5 sama 3 lah ya. Iya, beda lah. Dan untuk kira-kira untuk i5 Gen 7 ini balik lagi. Apa aja yang kiranya bisa kita gunain di laptop ini, atau ngedit masuk nggak, atau ngegame untuk yang para pelajar atau yang buat itu bisa dijelasin nggak? Nah, kalau ini dia bisa dibilang lebih tangguh dibanding yang tadi. Yang i5 Gen 7? Yang tadi 3. I3 Gen 7. Yang ini lebih bagus. Ini masih bisa jalanin game-game yang keluaran sekarang dah, masih bisa. Valorant. Apex masuk kan ya Apex? Apex bisa, cuma kayak settingannya low deh.
Oke. Karena dari VGA-nya masih MX 920. Oh, masih ya tahun-tahun segitu mah wajar lah untuk VGA-nya masih sama segitu. Ini untuk RAM-nya dia 8. RAM-nya 8. Nah, penyimpanannya nih pasti ditanya-tanya karena untuk penyimpanan 500 GB aja di tahun-tahun sekarang tuh kayak kurang cukup deh. Pasti kan butuh tambahan nih. Bisa ditambah tadi yang ditambah KD itu atau bisa di-upgrade nih Bang Enal untuk ininya. Nah, kalau ini saya dapet dia di storage HDD 1 tera sama tambahan dia pakai SSD 256 pakai DVD KD sini. Oh, ini yang udah di KD. Ya. Oke. Udah pakai KD. Jadi bisa dua ya, bisa dua penyimpanan, yang satu hard disk, satu SSD. Nah, oke, sekarang kita langsung aja nanya ke bagian kondisi laptop ketika Bang Enal ambil nih. Pasti teman-teman bertanya-tanya nih untuk laptop Lenovo IdeaPad ini diambil harga berapa sih Bang? Terus ini minusnya apa aja atau plusnya apa aja, bisa Bang Enal jelasin? Oke. Kalau ini saya ambil kebetulan dia minusnya lumayan banyak. Serius? Ya, banyak. Wah. Bisa lihat ini ada pecah di bagian bodinya. Oh iya. Di bawah sini ya? Slot VGA ini. Oh iya, ini pecah. Iya. VGA sama di bagian cover juga. Cover sebelah mana Bang Enal? Ini sebelah ini. Apa sih, kanan? Oh ini, wah ini orangnya buat apa laptopnya, ganjel banget kali ya? Ya bisa jadi karena bekas jatuh sama ini dilem pada retak. Oh retak. Indonesia banyak bener lah. Selain di body ada nggak di? Ada lagi. Apa tuh? Engselnya kendor. Oh iya, engselnya. Engselnya kendor. Oh iya. Lah ini mah loyo banget. Puasa terus setahun. Puasa terus setahun. Selain itu ada lagi nggak layarnya? Ada lagi di layarnya dia nyeplak keyboard. Nah mungkin ini karena ketekan bisa jadi. Oh atau mungkin ini ya, gara-gara dia menggunakan laptopnya panas, terus langsung ditutup tuh ngaruh nggak Bang buat layar? Kalau itu sih biasanya ngaruhnya kayak white spot atau apa gitu di dalam. Oh di dalam layar. Nah, ini kan luar, dia di lapisan luar layar. Mungkin bisa jadi pas lagi tutup di atasnya ditaruh apa gitu, atau mungkin pas lagi taruh tas ketekan terus disimpan langsung. Nah pertanyaannya selanjutnya, dengan kondisi laptop yang minusnya, waduh, di kayak cukup banyak ya. Kaget sih gua. Ada yang pecah-pecah sampai tadi ada yang di sini ada yang retak. Ketika angkut Bang Enal, kaget gak dengan melihat laptop kondisi seperti ini? Sebenarnya sempat kaget juga sih. Ya mau gimana lagi, minusnya lumayan banyak. Nah itu kira-kira pas Mas Enal angkut berapa nih Bang Enal untuk harganya? Ini udah tahu lah teman-teman, tadi udah dijelasin minusnya banyak benar. Ini saya angkut di 1 juta pas. Widih, masih lumayan tinggi ya dengan minus banyak kayak gini. Lumayan, karena kita kan kadang lihat juga dari speknya juga. Oh iya, dan spek ini bukan hanya Intel doang, tapi ada grafik tambahannya. Jadi itu bisa jadi harganya sejuta agak lumayan cukup mahal dengan minus banyak kayak gini. Karena terbantu dengan prosesor dan VGA. Oke. Nah ini gua udah tahu nih harganya, angkutnya 1 jutaan. Dengan kondisi minus ini juga kaget sih, bisa diangkut dengan harga 1 juta, minusnya lumayan banyak. Dan ketika kita ngejual lagi ke user, kira-kira harganya berapa nih Bang Enal dengan harga minus kayak gini, ataukah nantinya akan diperbaruin atau di repair baru nanti dikasih ke user, atau gimana Bang Enal? Ya paling kita repair dulu sih. Repair dulu. Nah, yang kita lihat dulu mana nih yang sekiranya bisa kita repair gitu. Karena kan di kita sekarang terbatas juga kan alatnya, spare part-nya. Betul. Terbatas juga. Kadang butuh berapa hari baru spare part ada. Oh gitu. Oke. Dan untuk harganya Bang Enal? Kira-kira kalau sudah di repair berapa harganya, dan yang harga berapanya itu yang apa aja yang kira-kira udah di repair? Kalau ini kita paling ngambilnya untung tipis-tipis aja sih, kalau besar banget. Iya. Paling kalau untuk kondisi apa adanya kita paling bisa di 1,3an mungkin. 1,3. Dengan udah apa aja yang kira-kira udah di repair Bang Enal? Nah itu kondisi apa adanya, maksudnya belum sama sekali. Oh belum sama sekali. Masih beberapa ada yang minus, ada yang bopak tadi. Cuma kalau misalnya udah di repair, misalnya kita udah ganti semua minus-minusnya, paling kisaran 2 bisa. 2 jutaan itu masih masuk ya? Masih masuk. Oke, dengan catatan laptop ini sudah di repair semua. Itu 2 juta, tapi kalau kondisinya apa adanya di 1 juta 300 ya, untung tipis lah gitu ya. Nah itu dia teman-teman,
untuk laptop kedua ini laptopnya dari Lenovo IdeaPad ya Bang Enal ya. Untuk harga angkutnya tadi Bang Enal udah bilang di harga 1 juta dan itu lumayan cukup tinggi untuk minus sebanyak ini. Tapi masih dihargain cukup tinggi karena tadi dari prosesornya dan dari VGA-nya yang masih berfungsi lah ya. VGA-nya masih terbaca gitu. Masih baca nggak kayak laptop sebelumnya. Ya, tadi kan udah mati tuh, udah rusak. Nah, dan untuk harga jualnya kalau misalnya apa adanya tadi udah disampaikan itu harganya 1,3 juta. Dan untuk kalau sudah di repair dengan harga 2 jutaan. Nah, itu teman-teman. Dan kalau teman-teman pengen nyari atau bukan pengen juga sih, kalau berminat dengan laptop ini apa adanya bisa di harga 1,3, kalau pengen di repair harganya 2 juta. Nah, itu dia aja teman-teman untuk konten hari ini. Ada 2 laptop yang kita tanya-tanya ke Bang Enal sebagai team operation. Oke guys, itu dia konten untuk hari ini. Kita sudah nanya 2 laptop mengenai harga-harga laptop ke Bang Enal sebagai team operation. Dan mungkin teman-teman semua yang ingin nanya-nanya tentang laptop bisa komen aja di kolom komentar yang ada di bawah. Dan kalau teman-teman ingin jual laptopnya bisa kunjungi juga di website jolilaptop.id atau DM ke Instagram kita di jolilaptop.id juga. Dan sekian dari Go Febri dan saya Enal. Nah, sampai jumpa dan sampai ketemu lagi kita di konten atau video selanjutnya. Dadah.